Jadi masuk aja sini suaranya. Sumpah, keras. Subhan Bahtiar SH di Snakerta. Tolong untuk peserta di mute dulu mikrofonnya. Oh, admin nggak pakai background. Langsung saja kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat bergabung untuk Bapak, Ibu, pendamping, dan semua peserta lomba di acara technical meeting kita pada hari ini. Saya Mariana selaku moderator acara technical meeting kita pada hari ini. Susunan acara technical meeting kita kali ini ada penyampaian materi oleh panitia dan sesi tanya jawab. Silahkan kepada semua peserta untuk memperhatikan dengan seksama dan disiapkan pertanyaannya. Terima kasih. Langsung saja kepada Kak Rian Wahyu Pratama Putra untuk menyampaikan materi technical meeting kita pada hari ini. Kepada Kak Rian, kami silahkan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Eh, Oke, selamat datang dan terima kasih untuk semua peserta, pembimbing, Pak Guru dan Bu Guru yang sudah menyempatkan hadir di sore hari ini. Semoga acara kita diberikan keberkahan dan kelancaran di hari ini sampai dengan hari pertandingan. Oke, untuk pertama-tama langsung aja di sini kita eh, tanpa menyingkat waktu kita langsung aja mulai untuk technical meeting eh, lomba avoider. Untuk tim kita ada 21 tim yang sudah mendaftar dari berbagai sekolah yang ada di Nusa Tenggara Barat atau khususnya di Pulau Lombok. Nah, untuk lomba dikarenakan lomba kita tidak ada eh, tim ataupun kelompok yang diuntungkan di sistem pertandingan. Jadi untuk urutan timnya kita ambil dari yang pertama daftar sampai yang terakhir, yaitu dari tim Gadap sampai yang tim terakhir itu 21, yaitu Andromeda 2. Gitu. Untuk mekanisme di hari H. Oke. Peserta registrasi ulang di lobi Fakultas Teknik Universitas Hamzanwadi. Peserta harus membawa kartu pelajar asli, KTM, atau surat keterangan identitas untuk kebutuhan pengecekan data benar atau tidak. Dan peserta akan mendapatkan ID card
sebagai identitas sesuai dengan nama timnya masing-masing. Kemudian, yang kedua, peserta akan diberikan snack 1 kali, tapi tidak ada makan siang yang disiapkan oleh panitia eh, mengingat uang pendaftaran kita yang sangat-sangat terjangkau. Jadi kami selaku panitia memohon maaf dan menghimbau untuk Pak Guru, pembimbing untuk mempersiapkan konsumsi untuk anak didik yang dibawa untuk ikut lomba. Kemudian untuk yang ketiga, ruang tunggu para pendamping mulai dari guru, orang tua murid, dan keluarga berada di kantin dan juga di ruang C2, C3, dan C4 di lantai 3 kampus atau Fakultas Teknik Universitas Hamzanwadi. Dan yang keempat, ruangan perlombaan hanya boleh dimasuki oleh siswa dan siswi yang mengikuti lomba. Dan itu berlokasi di ruangan lab 2, komputer lantai 2, dan sistemnya adalah duduk lesehan. Bisa dilihat di gambar yang tengah, itu adalah gambar lab komputer 2. Nah, untuk yang tidak tahu atau belum tahu di mana Fakultas Teknik Hamzanwadi, masih bisa di search di Google, di Google Maps, pasti akan cepat ketemu dan bisa mengakses link yang ada di slide ataupun nanti kita kirimkan di chat Zoom. Oke, persiapan sebelum pertandingan atau sebelum hari H. Untuk robotnya sendiri, robot yang akan digunakan untuk lomba perlu dibongkar untuk dirakit kembali pada saat perlombaan. Peserta diwajibkan membawa toolkit pribadi yang diperlukan dan panitia hanya menyediakan meja dan stop kontak saja. Pastikan dimensi robot yang sudah kalian rakit sebelumnya itu sesuai dengan ketentuan pada lomba ini. Ketentuannya seperti apa? Yang pertama, untuk ukuran maksimal robot adalah 25 kali 25 cm. Itu untuk ukuran maksimalnya dari panjang dan lebarnya. Sedangkan untuk tingginya itu bebas. Kedua, robot yang dilombakan itu menggunakan 2 motor penggerak atau 2 motor DC, 3 sensor ultrasonik, maksimal 5 dan minimal 1 sensor. Ketiga, ada motor driver, sasis, modul sensor shield ini untuk keperluan penggunaan banyak sensor untuk yang menggunakan Arduino Uno, tapi ini opsional, boleh menggunakan ataupun tidak. Nah, yang kemudian microcontroller, roda, dan baterai. Untuk baterai sendiri kita tidak punya batasan untuk voltasenya atau ampernya, jadi bebas untuk tim. Kemudian untuk microcontroller sendiri, microcontroller motor driver, baterai, roda, dan sasis tidak dibatasi sekali lagi atau bebas menggunakan jenis apapun. Sedangkan untuk sensor, di sini kita menggunakan sensor ultrasonik dan kita batasi hanya menggunakan sensor jenis HCSR04 dan HYSRF05. Itu untuk sensor, dan untuk motor DC-nya harus menggunakan motor DC kuning yang biasa, bukan metal gear atau yang menggunakan gear metal. Pasti udah familiar dengan motor DC yang kuning. Itu pasti udah semua tahu. Jadi untuk motor DC tidak boleh menggunakan selain yang motor DC warna kuning. Kemudian kebutuhan terakhir adalah para peserta menyiapkan program robot yang akan digunakan pada hari kompetisi. Jadi di hari hanya nanti program yang kalian gunakan sudah sedia atau sudah jadi seperti itu. Kemudian untuk hari perlombaan itu akan kita laksanakan pada tanggal 28 Desember 2024 bertepatan dengan hari Sabtu. Lokasinya di Fakultas Teknik Universitas Hamzanwadi dengan alamat Jalan Profesor M. Yamin nomor 35, Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur. Dengan atau bisa diakses langsung di Google Maps-nya dengan
kata kunci Fakultas Teknik Universitas Hamzah Madi. Dengan pelaksanaan waktu pelaksanaan sebagai berikut. Dari jam 7 sampai jam 8 itu akan kita lakukan registrasi ulang atau check-in untuk peserta. Kemudian akan ada acara pembukaan dari jam 8 sampai dengan jam 10. Kemudian di jam 10 sampai dengan jam 11 itu akan ada persiapan lomba, termasuk juga ada perakitannya di sini. Kemudian perlombaan dari jam 11 sampai dengan jam 6. Nah, untuk penilaian dan pengumuman akan kita lakukan secara online. Jadi pengumuman tidak kita langsung disebabkan waktu yang terlalu malam. Jadi takutnya peserta yang dari jauh terlalu lama ataupun bisa jadi capek nanti di perjalanan. Jadi setelah perlombaan selesai jam 6 itu boleh pulang dan akan kita umumkan di malam harinya. Siapa yang menjadi pemenang tentu saja dengan nilai yang transparan. Kemudian untuk perlombaan hari H. Untuk hari H-nya kita punya 2 round. Sistemnya adalah 2 round. Oke, kita mulai dari round pertama. Di bagian sebelah kiri, pada pukul jam 10 selesai pembukaan sampai jam 11 itu adalah perakitan robot selama 1 jam. Kemudian testing arena pertama itu di jam 11 sampai dengan jam 12. Jam 12 pagi atau menuju siang. Kemudian kita isoma dari jam 12 sampai jam 1.30 kita istirahat dulu, sholat dan makan. Kemudian di jam 12.30 kita akan mulai pertandingannya mulai dari tim pertama berurutan. Dengan waktu satu tim kami beri waktu itu 5 menit untuk perlombaan running di area atau arenanya nanti. Itu per 5 menit 5 menit. Jadi gilirannya adalah dari tim pertama baru sampai ke tim ke-21. Nah, kemudian setelah jam 15 atau ronde pertama berakhir, itu akan ada isoma atau sholat asar. Setelah itu kita mulai lagi di jam 4 sampai dengan jam 17 atau jam 5, itu kita testing arena kedua. Untuk testing arena kedua, dan kenapa ada testing arena 1 dan 2? Karena nanti akan ada perbedaan untuk arenanya. Jadi layout atau bukan layout ya, tapi rintangan yang di arena 1 akan beda dengan rintangan di arena kedua. Nah, dan di arena kedua nanti akan kita testing lagi, testing ulang untuk arenanya, dan urutan yang tadinya dari tim 1 itu akan dibalik. Itu dari tim 21 yang pertama, dan terakhir adalah tim nomor 1. Jadi tidak ada tim yang diunggulkan dari pembagian ataupun penomoran dari tim nomor 1 sampai ke tim 21. Oke, setelah itu pengambilan nilai finish dan akan kita ranking dari nilai tercepat yang sampai ke garis finish di arena. Oke, next. Untuk layout arena, itu akan seperti ini. Kita akan siapkan meja untuk per tim. Satu tim itu kan yang boleh masuk 2 orang. Itu siswa-siswi. Akan ada meja yang kami persiapkan dari meja 1, 2, 3. Juga ada cokrol mengelilingi ruangan. Di tengah ada arenanya. Dan juga ada meja ataupun tempat juri untuk menilai atau memantau bagaimana jalannya running dari setiap robot tim kalian. Kemudian untuk lebih jelasnya, pada perakitan jam 10 sampai jam 11, peserta diberikan kesempatan untuk melakukan perakitan robot dari komponen-komponen yang telah dibawa selama 1 jam. Nah, bagi peserta yang tidak mampu untuk merakit robot hingga dapat berjalan secara otomatis, maka dengan berat hati kami akan eliminasi sehingga tidak dapat melanjutkan ke fase pertandingan. Perlu diingat ini teman-teman. Kemudian untuk kompetisi round 1 dan round 2-nya, kompetisi terdiri dari 2 round.
masing-masing round akan diberikan rintangan dengan format arena yang berbeda. Setiap tim akan ditugaskan menyelesaikan pembuatan mobil atau robot dan melintasi jalur rintangan dari posisi awal atau start hingga tujuan yang telah ditentukan. Nah, kemudian dalam kompetisi, setiap tim diberikan waktu 4 menit untuk menjalankan robotnya untuk beberapa kali percobaan. Artinya, dalam waktu 4 menit, robot kalian itu bukan hanya sekali running. Artinya kalau ada salah, kalian masih bisa mengulang sampai waktu yang 4 menit itu habis. Dan sampai robot kalian bisa berjalan dari start sampai finish. Seperti itu. Oke, kemudian yang keempat, sensor tambahan. Oh, ini belum ya. Untuk setiap percobaan atau running, setiap robot akan mengumpulkan poin berdasarkan jumlah detik yang dihabiskan di lintasan. Jadi, waktu yang kalian habiskan di lintasan itu adalah poin kalian. Dan jumlah pelanggaran akibat tabrakan dan jumlah percobaan ulang itu juga akan ada poinnya. Kemudian yang keempat, sensor tambahan yang ditambahkan ke mobil akan diperhitungkan sebagai poin tambahan juga. Nanti akan kami jelaskan. Kemudian, tujuan setiap tim adalah menyelesaikan tantangan dengan jumlah poin, pelanggaran, dan percobaan ulang paling sedikit. Artinya, siapa yang paling cepat, siapa yang paling sedikit tabrakan dengan tembok-tembok di sekitarnya, dan siapa yang paling sedikit percobaan ulang, itu yang akan mendapat atau menjadi juara. Seperti itu. Nah, untuk testing 1 dan 2, akan ada jeda waktu selama 1 jam untuk testing layout di arena kedua. Dan itu juga sebagai kesempatan untuk teman-teman mengadjustment atau mengganti atau memperbarui pemrograman untuk arena kedua. Jadi kalian bisa ubah programnya itu di sana nanti. Di saat testing layout di arena kedua. Karena di posisi itu robot sudah terakit secara utuh. Bukan seperti testing pertama. Seperti itu. Kemudian untuk contoh arenanya itu berukuran sekitar 200 kali 200 cm atau 2 kali 2 meter dengan titik start dan finish itu sebesar 30 cm kali 30 cm. Dan rutenya bisa kalian lihat seperti di gambar. Namun ini hanya contoh. Yang penting kalian ada gambaran untuk arenanya akan seperti ini. Layoutnya tidak akan beda, namun pastinya akan ada perbedaan pada tantangan-tantangannya. Seperti itu. Dan juga perlu diingat untuk format arena pertama dan kedua itu akan beda tantangannya. Jadi perlu dipersiapkan. Untuk penilaiannya akan dilakukan seperti berikut ini. Oke, yang pertama. Setiap tim diberikan waktu 4 menit untuk running atau menjalankan robotnya di lintasan. Skor terbaik dalam percobaan 4 menit akan digunakan untuk skor akhir tim tersebut. Nah, plus 1 poin untuk setiap detik robot berada di lintasan. Artinya, 1 detik itu artinya 1 poin. Jika robot terjebak selama 5 detik posisi robot itu akan dimulai ulang. Nah, ketika sebuah tim melakukan percobaan ulang, robot akan memulai kembali dari zona start awal dan waktu akan tetap berjalan. Artinya, ketika ada tabrakan, kalian akan ulang lagi, namun waktu yang 4 menit akan terus berjalan. Seperti itu. Kemudian, 1 pelanggaran untuk setiap tabrakan. Jika robot terjebak dalam rintangan setelah tabrakan selama lebih dari 5 detik, tim harus mencoba kembali jalurnya dengan 1 poin tambahan untuk percobaan ulang. Jadi, jika kalian nanti melakukan percobaan ulang atau start ulang robotnya, itu akan ditambah 1 poin lagi. Jika kalian melakukan 2 kali percobaan, berarti poin kalian ditambah 2. Seperti itu tuh. Yang kelima atau ketujuh, poin dari waktu penyelesaian lintasan, tabrakan, dan percobaan ulang selama di lintasan akan dijumlahkan menjadi total poin. Jadi, dari
waktu kalian sampai finish, jumlah tabrakan, dan jumlah percobaan ulang itu akan ditotalkan. Dan setelah ditotalkan, akan diakumulasikan lagi sesuai dengan berapa sensor yang kalian pakai di robot kalian. Nah, peraturannya seperti ini. Jika robot kalian menggunakan 3 sensor, maka pengali dari total poin kalian itu 1,0 pengalinya. Nah, untuk setiap robot yang menggunakan sensor lebih dari 3, menggunakan 4 atau 5, itu pengalinya ditambah 0,3. Jadi, kalau kalian pakai atau robot kalian menggunakan 5 sensor, nanti pengali di total poin kalian akan bertambah atau menjadi 1,3. Nah, kemudian untuk setiap sensor di bawah 3 atau menggunakan 1 atau 2 sensor, pengalinya akan dikurangi 0,3. Seperti itu. Semoga ini jelas dan dapat dipahami oleh teman-teman semua. Oke, untuk pemenangnya sendiri, eh, penilaiannya seperti semua robot yang sudah mendapatkan giliran akan kami ranking dari yang tercepat sampai yang terlambat. Nah, nilai perankingan merupakan akumulasi dari kedua round yang tadi. Jadi round pertama dan round kedua akan kami akumulasikan dan akan diambil waktu tercepat dari masing-masing roundnya. Kemudian, 3 tim teratas pada tabel perankingan akan langsung menjadi juara 1, 2, dan 3. Dan tentunya tabel perankingan ini akan kami berikan secara transparan kepada peserta agar tidak ada isu-isu di balik dan tidak ada masalah di kemudian hari. Kemudian ketentuan dan peraturan selama perlombaan. Yang pertama, tidak boleh menggunakan alat komunikasi saat perlombaan sedang berjalan. Yang kedua, tidak boleh membawa makanan dan minuman ke dalam ruang perlombaan karena di sini kita sudah punya tempat kantin, kita sudah punya taman. Jadi teman-teman yang ingin eh, makan, ingin beli snack itu bisa di kantin kami ataupun bisa duduk-duduk di taman sebelum perlombaan dimulai. Ketiga, robot harus memiliki identitas sesuai dengan nama tim. Dan robot yang digunakan oleh satu tim tidak boleh digunakan oleh tim lain atau tim yang berbeda. Keempat, akan disiapkan colokan listrik untuk teman-teman yang butuh untuk nyolder ataupun untuk hot glue atau lem tembak. Jadi teman-teman akan kami siapkan colokan. Dan juga perlu diperhatikan ketika kalian menggunakan solder atau glue gun, itu kami harapkan kalian berhati-hati untuk menggunakan alat tersebut. Atau kalian bisa meminta bantuan dari panitia. Kemudian saat istirahat sholat makan, robot tidak boleh dibawa keluar dan didiamkan di dalam ruangan lomba. Seperti jeda sholat saat perpindahan dari sesi pertama atau kedua. Kemudian setiap tim membawa robot, baterai, dan toolsnya sendiri. Dan apabila terjadi konsleting atau kerusakan pada baterai dan robot, misal ada yang terbakar atau rusak, itu menjadi tanggung jawab masing-masing tim. Yang terakhir, keputusan panitia bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita beralih ke sesi tanya jawab. Silakan kepada Bapak Ibu pendamping dan peserta lomba untuk mengajukan pertanyaan. Pertanyaannya bisa ditulis di kolom chat saja. Terima kasih. Mungkin kita bisa, pemateri bisa menjawab pertanyaan yang pertama dulu. Gimana?
Karian. Ya, sebentar, tunggu. Pertanyaan yang mana dulu? Oke. Saya bacakan yang pertama itu dari Man 1 Lombok Timur. Pertanyaannya, apakah di hari H tracknya akan dikasih lihat dan kita diberi waktu untuk custom program atau full otomatis berdasarkan program yang sudah jadi? Oke, langsung aja. Mungkin saya jawab pertanyaan dari Haroki Monel eh, berapa 9 Man satu Lotim. Untuk di hari H, dari jam 10 saat perakitan itu sudah diperlihatkan bagaimana bentuk dari arenanya. Jadi kalian udah bisa melihat bentuknya dan ukurannya itu, tantangannya itu seperti apa. Nah, jadi setelah 1 jam kalian perakitan, kan ada 1 jam lagi untuk testingnya, testing arena pertama. Akan ada 1 jam waktunya. Jadi kalian semua bisa saling giliran untuk mencoba coding mana sih yang paling tepat untuk kalian. Kalau emang ada perubahan, kita kasih waktu di bagian testingnya itu untuk perubahan codingnya. Seperti itu. Apakah cukup? Oke, lanjut mungkin. Pertanyaan yang kedua, apakah modul Sail diwajibkan karena kami menggunakan PCB? Itu, Kak. Oke, untuk pertanyaan dari Muhammad Fahri, RoboVision SMK N3 Mataram, untuk pengguna modul SIL tadi itu opsional. Jadi boleh digunakan, boleh juga enggak. Seperti itu. Nah, jika kalian memang menggunakan PCB, yang penting di hari hanya itu kalian memang benar-benar ngerakit sendiri kabel-kabelnya, semua komponennya itu dari nol. Terkecuali untuk motor DC yang mungkin sudah disolder bagian kabelnya. Kayak gitu. Jadi untuk sensor shield itu boleh menggunakan, boleh juga enggak, atau opsional. Seperti itu. Apakah cukup? Dari SMK Negeri 3 Mataram, apakah sudah jelas? Jelas, Mas. Terima kasih. Oke, lanjut. Selanjutnya, Kak. Per detik sama dengan 1 poin. Jadi gimana cara penghitungannya? Apakah dia pakai poin atau yang tercepat? Gimana tuh, Kak? Oke. Di sini kakak tadi bilang kalau poinnya adalah berapa detik yang dipakai untuk mencapai garis finish. Artinya, misalkan robot kalian nyampe finish itu di menit kedua. Ya udah, itu berarti poin kalian adalah 120. Nah, berarti itu kan 120. Kalau misalnya ada tim lain yang finish di menit keempat, artinya itu kan menitnya ataupun detikannya ditambah lagi poinnya. Artinya kalian pasti poinnya lebih cepat. Artinya eh, poinnya itu juga bakal lebih sedikit dari yang lambat. Seperti itu. Apa bisa dipahami? Jadi per detiknya itu misalkan 1 detik poinnya 1. 60 detik atau 1 menit poinnya 60. Seperti itu. Kalau yang 4, 4 menit berarti atau yang paling itu udah lama banget. Itu berarti sampai bisa poinnya 240. Seperti itu. Gimana yang bertanya? Lalu Ahmad Surya, sudah jelas? Ya, berarti poin yang sedikit yang menang. Betul. Karena dari poin itu kita bisa tahu siapa yang paling sedikit poinnya itu yang paling cepat artinya.
Oke, terima kasih. Mungkin kita bisa ke pertanyaan selanjutnya, Kak. Oke. Kalau hanya memakai satu sensor, apakah boleh ditambah juga motor servo di robotnya? Oke, untuk penambahan modul lain. Tunggu sebentar. Oke, apabila menggunakan satu sensor, boleh ditambahkan juga motor servo. Eh, di sini kita cuma memberikan requirements untuk robotnya itu seperti di gambar ataupun di sini ya, menggunakan sensor ultrasonic, motor driver, sasis, modul shield. Artinya tidak boleh menggunakan atau ditambahkan motor servo untuk menggerakkan satu sensor itu. Mungkin apakah cukup Iya, dari cukup. Terima kasih. Terima kasih. siap? Terima kasih, Sudah Pak. cukup. Oke, yang terakhir, mungkin langsung aja saya jawab Gila. dari RoboVision SMK 3 Mataram. Sebelum hari H pertandingan apa boleh melihat gambar layout arena? Oke, gini. Untuk layout arena itu tidak jauh berbeda dengan yang ada di sini. Tunggu sebentar. Nah, di sini tidak akan jauh beda untuk jenis ataupun layout dari arenanya. Namun yang berbeda mungkin nanti di setiap jalurnya akan ada obstacle-obstacle yang akan dilewati oleh robotnya. Seperti itu. Jadi untuk gambaran umum dari arena itu akan sama seperti ini gambarannya. Tidak akan beda. Dan ukurannya juga akan sama. Itu. Seperti itu. Apakah cukup dari RoboVision? Oke, Kak, cukup. Terima kasih. Oke. Terima kasih kembali. Apa ada lagi yang kurang jelas kepada peserta lomba yang ingin ditanyakan, silahkan. Kalau malas ngetik, silahkan deaktifin mikrofonnya. Jika tidak ada lagi pertanyaan, kami anggap ini semua sudah jelas ya. Gimana? Silakan untuk tim yang mungkin masih ada yang dibingungkan atau mungkin yang dikhawatirkan di hari H masih bisa dipertanyakan. Oke, untuk peserta Metal Mind. Sekali lagi untuk penambahan motor servo itu tidak boleh. Yang diperbolehkan hanya beberapa atau sensor dan aktuator yang ada di slide yang tadi kami sebutkan. Atau seperti di gambar ini. Itu saja yang boleh. Apakah cukup dari tim Metal Mind? Ya, kok cukup. Oke. Oke, langsung aja ya dari Haroki Monel 9. Eh, apakah setiap pelanggaran berarti akan menambah poin? Ya, betul. Satu pelanggaran atau satu kali pelanggaran ini berbentuk ini ya, nabrak tembok, nabrak arena di bagian dalam ini lintasan. Nah, misalkan kalian menabrak satu kali menabrak, itu ditambah satu poinnya. Nah,
siapa yang paling lancar robotnya menuju garis finish tanpa menabrak, artinya itu akan kurang, bahkan tidak akan ada nilai penambahan poin. Artinya makin cepat lagi untuk ataupun makin sedikit lagi poin kalian. Seperti itu. Apakah bisa dimengerti? Siap, ngerti Kak. Oke, siap. Silakan, apabila ada yang ingin bertanya lagi, kita persilahkan. Mungkin udah jelas, Kak. Gimana? Oke, ada Untuk lagi. peserta lomba, sudah jelas? Sudah ya? Ini masih ada 2 pertanyaan lagi. Oh iya, Oke, silahkan, Kak. oke. Dari tim TTG 2, berarti pengalih dari sensor yang memakai 1 sensor atau 3, itu yang dikali jumlah poin nabrak apa poin tercepat. Oke, untuk poin pengalinya itu, poin pengalih berdasarkan dari jumlah sensor. Nah, poin yang dikali itu adalah total poin dari running, dari start sampai finish atau sampai waktu habis, kemudian poin nabrak dan juga poin percobaan ulangnya, begitu. Jadi semua 3 poin tadi akan diakumulasikan, baru dikalikan dengan poin berdasarkan jumlah sensor, gitu. Oke, kita lanjut mungkin pertanyaan selanjutnya dari peserta Atta Rizky. Untuk penambahan sensornya bebas. Oke, sama seperti eh, penambahan servo, untuk sensor infrared obstacle atau yang lain juga tidak kami izinkan atau tidak boleh. Yang boleh hanyalah beberapa komponen yang sudah kami tampilkan di slide ataupun di gambar sebelumnya. Seperti itu. Ya, jadi tidak ada boleh sensor tambahan lagi yang lain. Yang boleh hanya sensor ultrasonik, motor driver, sensor seal, roda motor DC yang kuning, dan juga motor untuk yang misalkan karena ini menggunakan 2 roda, maksimal 2 roda. Jadi untuk penambahan roda seperti kita bilangnya roda pendukung yang tidak ada penggeraknya atau tidak ada motor DC-nya itu boleh. Selama itu tidak ada eh, bukan termasuk roda penggerak seperti itu. Oke, lanjut untuk peserta Manda Impact. Apakah kabel untuk motor DC boleh disolder dari rumah atau disolder di tempat perlombaan? Oke, terkhusus nih untuk motor DC yang pastinya harus disolder bagian dinamonya. Nah, itu kami izinkan disolder dari rumah. Terkhusus untuk motor DC saja, seperti itu. Nah, yang lain kan dirakit sendiri. Apabila mau disolder di tempat perlombaan juga masih bisa, masih kami izinkan dan kami siapkan colokan untuk kalian. Seperti itu.
Silakan dari Manda serta Manda Impact, apakah cukup? Oke, mungkin cukup ya. Oh, tunggu sebentar, ada lagi. Oke, yang dirakit di tempat itu mulai dari nol atau bagian controller dan sensor saja. Begini, untuk yang dirakit artinya ketika kalian di sekolah atau sekarang kalian bisa rakit robotnya itu sampai jadi PT eh, -1H mungkin. Kalian bisa bongkar dulu sampai benar-benar terpisah seperti pada gambar. Jadi kalian bawa komponen robot kalian itu seperti di gambar ini ke tempat perlombaan yang dirakit jadinya mulai dari sasis dan juga komponen-komponennya. Itu. Jadi benar-benar dari nol dan harus jadi dalam 1 jam. Oke, apakah ada ketentuan terkait baterai yang digunakan maksimal berapa volt? Untuk baterai itu bebas, mau menggunakan berapa volt ataupun berapa ampere. Kami tidak ada eh, peraturan untuk atau pembatasan lah untuk bagian baterai. Yang penting selama perlombaan atau selama giliran kalian untuk running robot itu tidak ada penggantian baterai. Seperti itu. Bagaimana dengan peserta Manda Impact dan yang tadi Arya Dinata dari tim TTG 01, apakah sudah cukup? Oke, terima kasih kembali. Oke, terima kasih. Kok aku masuk sih? Oke. Mungkin cukup untuk Kak Moderator, silakan diambil alih. Oke, terima kasih. Sebelum kita tutup, kita ada sesi dokumentasi dulu, nggih, Kak. Oh iya, Kepada semua peserta lomba, silahkan untuk on cam. oke tunggu sebentar. On cam. Mohon izin untuk semua peserta lomba, kita butuh dokumentasi untuk eh, ini. Kami izin untuk mengaktifkan kamera. Oke, semuanya. Cheers. Mungkin. 1, 2. Oke, sekali lagi. 1, 2. Oke, terima kasih semua untuk kesempatan dan waktu yang sudah diberikan kepada kami. Sudah menyempatkan hadir di sore hari ini. Terima kasih untuk Bapak-Bapak, guru, pendamping, dan adik-adik semua. Kami harap kalian bisa mempersiapkan robot dan juga menjaga kesehatan sampai dengan datangnya hari perlombaan. Dan sampai jumpa di Fakultas Teknik Universitas Hamzanwadi. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, terima kasih kami ucapkan kepada pemateri Kak Rian Wahyu Pratama Putra atas pemaparannya dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu pendamping dan semua peserta lomba atas partisipasi aktifnya. Acara technical meeting ini telah selesai. Saya Mariana mohon maaf bila ada salah kata yang kurang berkenan di hati. Mari kita tutup technical meeting kita pada hari ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekian, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Competition Robotik 2024 pada tanggal 28 Desember 2024. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Bye. Amin. You guys. Halo guys. You. Terima kasih guys, terima kasih. Bertemu di tanggal 28.